Assalamualaikum Bapak-Bapak. Jadi untuk Starlink itu rencana kita eh, sini ya. Jadi kita jelaskan dulu tentang ISP, Pak. ISP. Kelihatan ya. ISP itu Internet Service Provider. Nah, ini ada Telkomsel. Produknya itu kayak misalnya GSM, Speedy yang dulu. Sekarang itu IndiHome atau yang wireless. Terus ada Indosat. Sama ini ya. Terus tapi Indosat ini dia punya VSAT namanya. Ini satelit sama kayak SpaceX. Terus ada juga yang provider yang lain seperti First Media. Ini DLL Pak ya. Nah, yang kita bahas sekarang kan tentang SpaceX. Nah, ini kalau menurut informasi dari media yang disampaikan oleh Pak Masud, bahwa sekarang itu ada diskon 40%. Jadi kurang lebih perangkatnya itu kita bulatkan 5 juta ya. Ini akan dapat nanti namanya satelit receiver, kemudian modem. Nah, ini terus terang saya belum tahu bentuk aslinya bagaimana karena belum pernah lihat ya. Kemudian ini kan harganya katanya 5 juta sekali bayar. Jadi untuk seumur hidup selama berlangganan. Terus katanya per bulannya itu 750.000. Nah, ini yang untuk tipe yang namanya paket residensial. Paket residensial. Ya. Jadi kalau misalnya usulan dari koordinator kita Pak Masud, kalau 750.000 dibagi 20 orang ya. Berapa, Pak? Tunggu dulu. 750 dibagi 20 itu sekitar 37.500 per orang per bulan ya. Ini per orang per bulan. Terus untuk yang sekali bayar, katakanlah kita bulatkan 5 juta ya Pak ya. 5 juta dibagi 20 orang, juta 20 itu dapatnya 250.000 per orang sekali saja. Tapi kalau untuk awal-awal tambah jumlahkan ya, ini 287.500. Nah, ini hitung-hitungannya dulu Pak. Sekarang kita tentang
SpaceX-nya itu sendiri. Kita berbicara secara general VSAT. Saya lupa panjangannya VSAT itu. Jadi very small satellite gitu, Pak. Nah, punyanya SpaceX itu berdasarkan berita kalau ini bumi enggak ya. Terus dia punya satelit itu ada banyak tersebar di orbital Leo namanya kalau nggak salah. Nah, tersebar. Ini jaraknya 500 km. Ya, Pak, 500 km. Nah, ini satelit ini yang jaringannya gitu, networknya ya, jadi dia bisa menjangkau seluruh dunia. Nah, teori dasarnya satelit itu kan seperti ini, Pak. Jadi dia harus punya ISP itu, ini ISP, katakanlah punyanya SpaceX, dia punya namanya ground station istilahnya. Nah, dia punya ground station di sini, Pak. Katakanlah sini corong satelitnya seperti ini. Ya. Terus nanti ini satelit yang tersebar ini tadi, Pak. Yang tersebar ya. Sini. Oke. Terus ini kita kasih boundary atau batasan. Ini katakanlah misalnya Amerika nih. Ya. Ini Indonesia. Kita nggak tahu lewat satelit yang mana gitu, satelit nomor berapa kita nggak tahu. Nah, dari sana terus di Indonesia juga namanya ground station. Ini kan ini ground station. Ground station. Ini juga nih SpaceX. Ini ground station, ini ISP. Dan ini kan SpaceX Indonesia sekarang namanya. Nah, ini satelit yang di ground station di Indonesia. Jadi dipancarkan sini melalui satelit terus ditangkap di Indonesia. Kemudian ya, atau dia misalnya lewat satelit sini antarkan ke Indonesia gitu. Nah, seperti ini juga bisa. Ini cara satu atau cara dua ya. Nggak tahu mereka tuh kayak mana nih ya. Nah, terus kita punya lagi ground station di sini. Ini namanya receiver penerima. Ini namanya pemancar. Jadi dari sini ya sudah diterima, terus dia pancarkan. Nanti misalnya lewat satelit yang di Indonesia. Di Indonesia. Nah, ini peralatan yang kita beli. Ini peralatan SpaceX ini tadi kan. Yang residensial tadi kan. Residensial plus dihubungkan ke ini antena, ini modem. Nah, antena modem. Nah, dari sini bisa misalnya seperti ini ya, Pak ya. Kita nggak tahu ininya. Nah, seperti ini. Dari pemancar dia masuk ke sini. Kita langsung ke sini ya. Atau
yang ini tadi Pak, ini dari sini yang ini. Jadi bisa, kita nggak tahu, maksudnya yang pentingnya gini, diterima dari receiver, terus ditransmit dari receiver melalui satelit lagi. Jadi jalurnya itu satelit itu sebagai pemancarnya gitu. Nah seperti ini. Nah ini jangkauannya kan saya belum tahu ini berapa jangkauannya. Apakah dia bisa sampai dengan 1 kilometer? Nah kita belum tahu jangkauannya, ini kita harus tahu dulu ya Pak ya. Nah misalnya kan rencana kita kan mau ditaruh dipasang di pos satpam atau kedepannya di atas rumah saya ya, di A14. Nah modem ini kan sekarang kita sempit ke sini Pak, ini kita sempit, ini penerima rumah, terus ini modem. Nah ini kan disebarkan ke 20 orang, artinya kita pakai password ya, password macam ke 20 orang dikali dengan jumlah keluarga kan, itu sudah plus ya, plus keluarga ya. Nah, ini ya, password segala macam ya. Nah sekarang kita bicara masalah pembagiannya. Jadi ada opsi 1, karena dia ini harus dibagi Pak, dibagi ke semua orang ya. Cuma kita kalau mau lebih detail membaginya, misalnya 200 dibagi itu nggak bisa Pak, kecuali kita punya alat khusus, itu namanya membatasin, jadi kita nggak bagus nanti jadinya. Nah ini rumah ya. Rumah yang pertama dari sini kita tambahkan namanya alatnya switch ya. Switch kita beli biasanya dia kelipatannya itu kelipatan 4, 8, 16, 32. Nah berarti kalau kita mau 20 orang, kita beli switch yang 32, artinya kita menggunakan kabel. Nah nanti dari modem ini, modem masuk sini ya, kabel. Nah ini yang kita pilih yang 32 ya. Nah, oke. Nah ini belum selesai Pak sampai sini. Sampai di sini kita butuh namanya AP, access point. Nah kalau misalnya di rumah punya IndiHome, kita bisa menggunakan modemnya, modem router IndiHome untuk sementara, karena biasanya ini speednya rendah. Nah kalau udah dari sini sudah kita bikin SSID masing-masing, jadi WiFi ID masing-masing, misalnya per blok, jadi punya password sendiri gitu kan. Nah itu sudah kewenangan masing-masing gitu. Habis itu kan supaya bisa terjaga, ini bisa diakses per rumah gitu. Tapi kalau kita langsung dari sini, ini
20 orang ya untuk sementara Pak ya, karena kayaknya nggak sempat kalau kita mengejar sampai tanggal 3 Juni. Nah, 20 orang plus keluarga ini juga bisa, tapi dia satu password. Kalau ini sudah masing-masing gitu. Jadi intinya Pak, mau pakai nggak dipakai ini subsidi silang gitu ya, kecepatan internet tuh. Oke, ini udah selesai. Seperti ini topologinya, ini opsi 1. Kalau opsi 2, ini opsi 2 modem. Ya. Terus sama, kita harus punya switch atau router Pak ya. Switch atau router, jumlahnya sama. Kalau switch atau router yang ini kita bisa milih yang paling sedikit, 4 hub namanya. Ini hub, 4 sambungan. Oke. Nah, 4 hub, tapi kita butuh yang namanya, ini tanpa kabel Pak, kita butuh yang namanya RT RW net, dia plus yang namanya mikrotik. Nah, mikrotik. Nah, ini nanti ada antenanya Pak, ada 3 antenanya tinggi kayak antenanya Pak Satrio itu. Nah, jadi dari sini nanti dihubungkan ke mikrotik ini namanya, masukkan mikrotik, set, kabelnya 1, pancarin udah wifi. Nah, terus dia masuk ke rumah. Nah, di sini yang kemarin yang saya kasih tahu, kalau misalnya pakai yang sistem UMKM itu namanya wajan bolik. Jadi penerima sinyal wifi ini ke rumah kita, jadi tanpa kabel, kayak wajan bolik atau yang sejenisnya gitu. Ada dia anten penerima sinyal wifi itu ada. Kalau misalnya mau speednya yang bagus, ya beli yang bagus gitu, jadi maksimal gitu ya. Insya Allah sama, kalau bareng-bareng, walaupun bareng-bareng tetap 200 Mbps. Ya nggak tahu ya prakteknya nanti gimana. Nah, ini sekarang kita berbicara masalah bandwidth. Nah, ini yang paling penting Pak. Ini bandwidth. Bener nggak bandwidthnya masalah? Bandwidth kayak gini ya. Nah, pokoknya bandwidth lah. Nah, kalau Telkomsel itu kan IndiHome itu 20 MB kecil ya Pak, Mbps. Jadi B itu sama dengan bit. Kalau B besar itu byte. Nah, 1 byte itu sama dengan 80 bit. Jadi kalau misalnya ini 20 Mbps, 20 dibagi 8, 8 berarti 2,5 Mbps kecepatannya. Nah, SpaceX itu kan 200 Mbps. Berarti kalau dibagi 8 bit itu 25 Mbps. Ini sudah cukup kencang ini Pak, Mbps ini. Nah, jadi 200 Mbps ini speed atau bandwidth itu tadi. Jadi kita umpamakan gini Pak, kalau misalnya IndiHome itu punya pipa
2 inci ya, maupun misalnya tekanannya sama gitu, masuk sini keluar sini, ya segitu-gitu aja. Jadi kalau misalnya 2 inci kan berarti dia nampung semampu 2 inci. Kalau dibagi 20 orang pasti kan tekanannya kan turun di sini ya, tekanannya turun karena secara berbarengan 20 orang ini adalah pipa. Nah kalau SpaceX ini kan dia menggunakan satelit gitu, jadi nggak, jadi di ruang bebas mudah-mudahan speednya itu mau 20 orang ataupun lebih dia terjaga gitu, terjaga di 20 Mbps. Tapi kalau misalnya karena kita ngelewat IndiHome lewat fiber optik kecil ya, itu sepengetahuanku seperti itu, atau kabel yang tembaga ya, kalau misalnya banyak orang yang ini makanya suka kadang nge-lag gitu. Kalau lagi peak time-nya kan speednya turun. Nah kalau pakai satelit ini mudah-mudahan seperti itu, asal dia tidak ada gangguan cuaca gitu, Pak. Oke, kayaknya gitu aja Pak penjelasan saya.